Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak-bapak sekalian, saudara-saudara yang saya muliakan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah. Kembali Allah mudahkan kita semua duduk di majelis ilmu, membahas agama yang mulia ini, membahas bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mendapatkan nikmat ini sampai kita wafat, amin ya rabbal alamin. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan lanjutkan kembali membahas fikih. Di pertemuan kali ini kita akan bahas sujud sahwi dan juga sujud tilawah atau sujud sajadah ya, dan juga sujud syukur. Ini sangat penting sekali untuk kita ketahui, terutama sujud sahwi, karena bagaimanapun kita adalah manusia ya. Sebagian pakar menyatakan bahwa manusia disebut insan karena linisyanihi, karena sering lupanya dia. Nah, kita ini lupa, sehingga kadangkala kita bingung, kita ini atau ragu-ragu, kita ini sudah di rakaat keberapa, atau kita lupa kewajiban atau rukun atau yang lainnya. Nah, bagaimana seharusnya? Nah, ini penting untuk kita ketahui. Pertama, ma'asyiral muslimin, saya ingin sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau lupa atau pernah lupa di dalam sholatnya, dan ini adalah nikmat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa lupanya Rasulullah ketika sholat adalah nikmat untuk umat ini. Kenapa? Karena dengan lupanya Rasulullah, umat bisa tahu bagaimana cara bersikap ketika lupa. Ya, ketika lupa. Oleh karena itu Allah jadikan Rasulullah yang pernah lupa di dalam sholatnya, sehingga diajarkan bagaimana seharusnya, dan ini akan menjadi tuntunan bagi umatnya setelah beliau ya sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak dikatakan aib ya. Kalau ada imam lupa ya bukan aib, karena ya manusia ya, imam itu manusia bukan malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan, innama ana bashar ansa kama tansaun fa idza nasitu fa dzakiruni, kata Rasul. Aku ini lupa sebagaimana kalian lupa. Ya. Sesungguhnya aku ini manusia sebagaimana kalian ya manusia. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Maka apabila aku lupa, ingatkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terkait dengan cara mengingatkannya sudah pernah kita singgung. Kalau imam, kalau perempuan, maka tepuk tangan ya, seperti itu. Berarti apa? Ada yang lupa nih imam, mungkin harusnya duduk tasyahud awal, dia malah mau bangkit gitu. Atau yang lainnya, kalau laki-laki mengucapkan apa? Subhanallah ya. Insyaallah semua kita telah paham ini. Baik. Sujud sahwi, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam kitab ini ya, kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Kitab As-Sunnah. Maksudnya adalah sujud yang disyariatkan di akhir salat sebagai penambal kekurangan atau ya kelebihan, atau karena ragu-ragu ya, karena ragu-ragu. Jadi adalah sujud di akhir salat. Dua kali sujud.
Nanti kita akan bahas. Dan sujud sahwi ini disyariatkan sebagaimana kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Apabila salah seorang di antara kalian lupa, maka hendaklah dia sujud 2 kali sujud, dan juga ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 sebab seseorang hendaknya sujud sahwi. Pertama, karena tambahan, karena bertambah. Yang kedua karena kurang. Yang ketiga karena ragu-ragu. 3 ini aja sebabnya, ya. Hanya 3. Imma bertambah, atau kurang, atau ragu-ragu. Baik, kita bahas kapan wajib sujud sahwi. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, idza zada fi'lan min jinsis shalah. Yang di sini disebutkan apabila bertambahnya sebuah perbuatan, ya, di dalam salat. Seperti nambah ruku', udah ruku' lagi sebenarnya. Atau sujud, atau berdiri, atau yang lainnya. Intinya ada tambahan. Sebagaimana pernah terjadi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat 5 rakaat, Pak. Salat apa? 5 rakaat. Kemudian para sahabat mereka berbisik-bisik di antara mereka. Ini kok salat 5 rakaat nih, tumben gitu ya kalau bahasa kita gitu ya. Akhirnya ada salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, azidas shalah. Azida fis shalah. Apakah ada tambahan di dalam salat? Apakah salat bertambah ya Rasulullah?" Enggak ada. Kemudian disampaikan, "Innaka shallaita khamsan." Sesungguhnya engkau salat 5 rakaat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun beliau kembali ke tempat salat beliau. Ya, para sahabat pun ikut. Kemudian beliau sujud. Ya, kemudian beliau apa? Sujud, 2 kali sujud, kemudian beliau salam. Kemudian beliau salam. Lalu beliau katakan tadi seperti yang saya sampaikan, "Innama ana basyarun ansa kama tansaun. Fa idza nasitu fadzakiruni." Sesungguhnya aku ini manusia sebagaimana kalian manusia. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Apabila aku lupa maka ingatkan aku. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sehingga tidak boleh disembah, ya. Ini peringatan bagi orang-orang yang hulu melampaui batas kepada Rasulullah. Ya, betul kita cinta Rasulullah, betul kita sangat menjunjung tinggi Rasulullah, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah tidak menjadikan beliau sebagai ilah, sebagai sesembahan. Ya, cinta kita kepada Rasulullah kita buktikan dengan mengikuti beliau, bukan malah menyembah beliau. Jangan sampai kita menyerupai orang-orang Yahudi apa Nasrani? Nasrani. Ya, jangan sampai kita seperti orang-orang Nasrani yang hulu terhadap Nabi Isa alaihissalam sehingga disembah. Ya. Sehingga disembah. Ada banyak, Pak, orang-orang yang mengklaim cinta kepada Rasulullah sampai-sampai meminta kepada Rasulullah padahal Rasul sudah meninggal. Mereka minta berdoa kepada Rasulullah. Contohnya pas ziarah ke Madinah, lewatin kuburan Rasulullah, banyak, Pak, yang minta-minta kepada Rasulullah. Nauzubillah. Ziarah, selawat kepada Nabi, kepada Abu Bakar, Umar, itu aja. Bukan malah meminta-minta. Minta sama Allah aja, minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta para nabi, hatta malaikat, ya. Enggak boleh. Tidak boleh. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau bertambah maka ini diantara sebab sujud sahwi. Ini pernah terjadi kejadian sholat 5 rakaat. Sholatnya apa? 5 rakaat. Seharusnya
duduk tahiyat akhir, tasyahud akhir, malah bangkit lagi. Delalahnya makmum pun nggak ada yang ngingetin, yang ikut aja karena ragu-ragu juga makmum. Wis ikut juga. Pas salam, assalamualaikum, kok kayaknya tadi ini kelebihan kayaknya. Ya juga benar ini, langsung ingetin imam. Ingatkan imam. Dan ini salah satu kondisi bolehnya kita berbicara di dalam salat. Yang pernah kita singgung ya. Boleh. Salam, terus bisik-bisik nih. Ini kayaknya tadi 5 rakaat ya. Kan ngomong gitu di situ. Maka ini boleh, tidak masalah. Terus ingatkan imam, tadi kelebihan. Ya, ketika sudah jelas, sadar, ingat lebih, maka ya sudah. Imam berbalik lagi, kemudian langsung sujud 2 kali sujud. Allahu Akbar. Kemudian baca biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian bangkit, duduk lagi. Subhana rabbighfirli warhamni wajibun dan seterusnya. Kemudian sujud lagi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian bangkit, kemudian salam. Kemudian apa? Salam. Memang ada sebagian ulama yang mereka menyebutkan bahwa ya kita bacanya subhanalladzi la yanamu wa la yasfu ya. Tapi ini anggapan baik saja. Anggapan baik, tidak ada dalilnya ya. Sehingga yang lebih selamat kita membaca bacaan sujud. Itu asalnya. Kita baca bacaan sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la. Atau yang lainnya, subuhun qudus rabbul malaikati warruh. Itu diantara doanya, bacaannya juga. Jadi 2 kali sujud. Tapi saya ingatkan Pak, kalau imam dia bangkit di rakaat kelima, terus kita sadar ini rakaat 5 ini, ya jelas ya kita ucapkan subhanallah, apa? Subhanallah. Tapi kadang-kala imam dia nggak balik lagi. Maka jika ada isyarat dari imam, jika ada isyarat dari apa? Dari sang imam untuk bangkit juga, maka kita bangkit sebagai makmum. Karena bisa jadi imam lupa rukun. Ya, sehingga rusak rakaat yang kelupaan rukun. Kalau ada isyarat imam. Tapi kalau nggak ada isyarat imam, kita subhanallah, dia nggak turun-turun juga ya, nggak usah, udah kita duduk aja, tunggu. Ya tunggu. Makanya ini penting untuk dipahami oleh imam ya. Sehingga menjadi imam itu bukan sebatas kita bagus bacaan, ya hafalan banyak, enggak. Harus paham. Makanya saya kurang setuju ya di sebagian tempat itu anak-anak kecil yang mereka sebatas hafal sekian juz langsung disuruh maju jadi imam, sedangkan mereka tidak begitu paham fikih salat, maka enggak. Imam ini bukan untuk ya main-main, enggak. Bukan coba-coba ya jadi imam, enggak. Harus yang apa? Yang paham, kecuali memang tidak ada lagi. Ya guru kuwi ya, ada kawan 3 orang contohnya, aduh aku ora iso, kowe wae. Wah padha wae aku ora iso. Dorong-dorongan gitu. Ya udahlah pokoknya siapa aja jadilah gitu ya. Tapi enggak apa-apa dah kalau memang ya cuman bertiga, enggak ada yang lain. Tapi kalau ada yang lebih paham, lebih alim, maka dia, apalagi ya sudah ditetapkan ya jadi imam rawatib, maka ya itu. Karena khawatirnya ketika terjadi kelupaan, si imam ini nggak paham, akhirnya rusak Pak ibadah. Nah, ini jangan sampai terjadi ya, jangan sampai terjadi yang semacam ini. Kita aja memilih supir gitu ya, nggak sembarangan kan, harus yang bisa, nggak cuma coba-coba ya nyupir terus langsung nyupir di jalan tol gitu ya, atau di jalan rame, enggak. Terus pastikan udah bisa, udah paham. Oke, jadi kalau memberikan isyarat maka kita juga bangkit. Kalau nggak memberikan isyarat ya udah kita nggak ikut, karena nggak ada sholat 5 rakaat, nggak ada.
Nggak ada. Makanya ini penting. Ya. Baik. Dan kita sebagai imam kalau diingatkan dan ternyata benar nih, ini 5 rakaat, kita juga ragu contohnya. Jadi imam ragu ini 4 apa 5 nih. Terus subhanallah tuh berarti ini kita bangkit 5 ya udah turun. Ya turun sudah. Baik. Kemudian berikutnya hadirin, salam sebelum selesai sholat. Ini diantara sebab wajib. Ya. Salam sebelum selesai sholat, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah sholat asar pak, di rakaat ketiga salam. Ya para sahabat kan ikut aja ini Rasulullah gitu kan. Ya barangkali ada perubahan atau gimana gitu kan. Ya, gimana? Jadi sholat asar 3 rakaat salam. Kemudian ya diingatkan. Kemudian apa? Diingatkan. Ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, aku suratus shalah. Apakah salat dikurangi?" Ya. Jadi para sahabat tuh nanya gitu, "Aku suratus shalah." Karena memang di zaman itu zaman turunnya wahyu, Pak. Sehingga bisa saja ada perubahan-perubahan gitu. Sehingga sahabat bertanya, "Apakah dikurangi salat ya Rasulullah? Tadi pas kelebihan apakah nambah ya Rasulullah gitu kan rakaat?" Enggak. Nah, begitu juga ini. 3 rakaat salam kemudian diingatkan enggak. Ya enggak dikurangi. Akhirnya Rasul sallallahu disebutkan di hadis ini, Pak. Rasul masuk ke ini. Ke kamar ke rumah beliau ya. Kemudian ada sahabat datang gitu yang bertanya. Kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat, beliau pun kembali lagi. Kembali lagi ke tempat imam. Kemudian beliau melanjutkan. Ya, beliau apa? Melanjutkan salat yang atau rakaat yang kurang. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud kemudian salam. Sehingga para ulama menyimpulkan jika kurang 3 rakaat salam ketika di 3 rakaat terus ada jeda tidak terlalu lama, maka lanjutkan. Maka apa? Lanjutkan. Tapi kalau jedanya sudah makan bakso, udah makan juga, ya ulang lagi sudah, ulang lagi. Enggak ada ya salat yang 4 rakaat salat zuhur contohnya jadi 3 enggak ada. Atau salat asar jadi 3 enggak ada. Jadi kalau jedanya sebentar sebagaimana yang terjadi di hadis ini, maka tidak masalah, lanjut. Ya, lanjut. Begitu diingatkan lanjut. Ya para sahabat pun ikut lagi. Jadi salam sebelum selesai sholat ini sebab wajib. Kemudian berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah adalah meninggalkan kewajiban. Kita sudah sebutkan kewajiban-kewajiban salat. Contohnya apa? Contohnya takbir intiqal. Ya, ucapan Allahu Akbar selain takbiratul ihram. Ini kewajiban. Kemudian juga tasyahud awal. Ini kewajiban. Nah, kalau seandainya ada orang lupa takbir, ini tiba-tiba ruku aja nggak ngucapin Allahu Akbar gitu, langsung aja gitu, entah sambil ngelamun atau gimana. Nah, ini sebab sujud sahwi. Saat gini aja langsung subhana rabbiyal azim terus dia bangkit. Ya diam aja gitu, nggak ngucapin sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kewajiban juga kan. Nggak baca subhana rabbiyal azim, nggak baca subhana rabbiyal a'la. Maka ini sebab sujud sahwi. Karena meninggalkan kewajiban. Terkait dengan tasyahud awal, Pak. Tasyahud awal maksudnya tasyahud di rakaat kedua selain ini ya, selain subuh, selain salat yang 2 rakaat. Kayak salat maghrib, salat isya. Kalau seseorang lupa, imam atau salat sendirilah, dia bangkit, seharusnya kan duduk nih, di rakaat kedua kita duduk kan.
Duduk terus baca tasyahud atau baca tahiyat. Harusnya begitu. Tapi kita malah bangkit karena lupa. Kalau sudah tegak, lurus, maka lanjutkan, nggak perlu balik lagi. Maka tidak perlu balik lagi. Itu yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau seandainya baru mau, kan kadang-kadang baru bangkit, ingat ya, maka nggak perlu sujud sahwi. Jadi kalau seandainya sudah Allahu Akbar, bangkit harusnya duduk. Subhanallah, gitu ya. Udah bangkit, ya udah lanjut aja. Lanjut. Berarti rakaat berapa? Jadi rakaat keberapa sekarang kalau bangkit? Rakaat ke apa? Rakaat ketiga. Kan harusnya duduk nih rakaat kedua kan. Tapi dia nggak duduk langsung. Rakaat kedua apa ketiga? Ayo. Iya. Jadi dia kalau udah jejak apa? Jejak benar nggak bahasanya? Pokoknya lurus lah gitu. Jadi makmum gak usah sibuk subhanallah terus. Nah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah. Kecuali nambah. Kecuali yang harusnya 3 rakaat jadi 4 rakaat. Iya nggak ada salat maghrib 4 rakaat. Salat isya jadi 5 rakaat nggak ada. Subhanallah turun si imam. Tapi kalau tasyahud yang pertama begitu udah lurus sudah lanjut saja sudah. Nggak perlu balik lagi. Tinggal nanti sujud sahwi. Sujud sahwi. Baik. Jadi intinya meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban seperti tadi. Tidak takbir, intiqal, tidak mengucapkan subhana rabbiyal azim. Ini bagi imam Pak ya, atau sholat sendiri. Kalau makmum aman. Makmum meskipun ya nunut imam ya, Allahu Akbar dia udah pokoknya dia ruku juga ya, sami Allah, udah dia bangkit juga, nggak tahu sambil ngelamun contohnya kan ada sebagian orang ya, yang tahu-tahu udah ruku ini ngikut ya, maka dia termaafkan karena sudah ditanggung oleh imam. Tapi hendaknya berusaha ya fokus, ya berusaha apa? Berusaha fokus. Cuman kadang-kala sebagai makmum ya itu ketinggalan contohnya, ya kan? Ketinggalan. Ya udah. Tidak masalah karena sudah ditanggung oleh imam. Ini bagi orang yang sholat sendiri atau jadi imam, tidak mengucapkan Rabbana lakal hamdu contohnya, tidak mengucapkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Baik, maka sujud sahwi. Jadi kalau ada imam tiba-tiba sujud sahwi Pak, maka bisa jadi dia apa? Ya lupa baca subhana rabbiyal azim atau yang lainnya. Ya, atau yang intinya ada yang kurang. Atau dia ragu-ragu. Atau dia apa? Ragu-ragu karena ada istilahnya ini ya. Yang antara sebabnya. Tapi berikutnya di antara sebab sujud sahwi wajib gitu ya, adalah ragu-ragu terkait dengan rakaat, jumlah rakaat. Sekedar ragu-ragu Pak. Makanya tadi saya katakan kalau tiba-tiba imam sujud, kenapa ini perasaan cukup aja nih, pas aja, maka kita katakan bisa jadi imam ragu. Ya, jadi imam ragu-ragu. Nah terus gimana dong kalau kita ragu-ragu? Apa yang harus dilakukan? Ya ingat, berusaha ingat. Ya kita mulai nih kan ini ingat ya di pikiran ini rakaat keberapa ini gitu ya. Diingat-ingat. Kalau dia ingat kan sebelumnya lupa nih ragu-ragu terus ingat dia, oh ya ini sekarang rakaat ketiga contohnya, maka tetap sujud sahwi ya. Sekarang gimana kalau benar-benar ragu-ragu, wah nggak jelas pokoknya, ragu-ragu tuh 50% nggak ada penguat.
Dia ingat-ingat, aduh nggak ingat juga ini rakaat keberapa. Maka yang dilakukan adalah dia ambil yang paling sedikit. Kan biasanya antara ini rakaat kedua apa ketiga kan gitu. Atau ini rakaat ketiga apa rakaat keempat, maka selalulah ambil yang paling sedikit. Rakaat ketiga sudah. Kalau antara 2 3 berarti 2 rakaat kedua. Kalau antara 3 4 udah berarti 3. Seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau ragu-ragu bener gitu. Ya tinggal nanti di belakang makmum gimana? Protes enggak? Kalau subhanallah berarti benar makmumnya. Ya. Intinya nanti sujud. Ala kulli hal, intinya kalau kita ragu-ragu, kita berjuang dulu, berusaha dulu. Ingat-ingat tadi baca Al-Fatihahnya udah berapa kali, ya kan? Baik. Tadi udah tasyahud awal belum gitu. Dan seterusnya. Cuman itulah Pak, karena kita diganggu oleh syaitan gitu ya. Dibuat was-was oleh syaitan sehingga kita lupa. Dan itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa syaitan akan mendatangi kalian ketika sedang sholat. Dia berusaha mengingat-ingat, ayo uzkur kata. Ya, tentang syaitan. Ingat ini, ayo ingat ini. Pokoknya diingat, jadi ingat apa yang lupa-lupa sih diingetin gitu ya. Terus dibawa traveling kemana gitu ya. Ya orangnya di situ, tapi apa pikirannya kemana? Tahu-tahu Allahu Akbar rakaat keberapa ini? Baik. Jadi syaitan emang begitu Pak, berusaha merusak sholat kita. Kenapa syaitan sangat bersemangat Pak? Karena syaitan sangat paham. Wah, syaitan paham, iya. Kalau seseorang sholatnya benar, bagus, waduh bisa bagus nih yang lain-lain. Bagus yang lain-lain nanti. Tapi kalau sholatnya nggak benar, yang lain-lain bisa nggak benar juga. Yang lain-lain ini terserah apa aja, akhlak kah, tingkah laku kah, apapun. Karena Allah katakan bahwa salat itu apa? Tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya kalau salatnya benar maksudnya. Kalau salatnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang kelakuan yang enggak beres, bisa jadi itu salatnya enggak benar. Salatnya bermasalah. Salatnya ya sekedar salat jengkang-jengking aja sudah. Dia baca oke baca, tapi dia enggak paham contohnya. Ya, sekedar salat aja. Pokoknya wajib ya laksanakan. Gitu. Tapi di dalam salatnya wallahu taala a'lam bissawab. Dan itu peran dari syaitan besar sekali Pak. Luar biasa, syaitan terus datang. Ya, mendatang. Pas adzan terbirit-birit, kabur dia. Tunggang langgang sampai terketut-ketut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Selesai adzan balik lagi dia. Kan ada yang salah-salah sunnah dan ntar qomat terbirit-birit lagi. Qomat selesai datang lagi dia. Ganggu pokoknya sudah. Itu syaitan. Itu apa? Itu syaitan. Terus berusaha diingat-ingat, terus diajak ngobrol barangkali. Pokoknya dibuat was-was gitu. Itu syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah. Maka kita kalau udah mulai ke sana kemari pikirannya langsung sadar, ya ini syaitan ini. Ludahi syaitan. Ya, ludah tipis ke kiri ya. 3 kali. Iya, seperti itu. Jangan kencang-kencang, ntar yang di samping keludahan ya kena. Tipis saja. Ya, sambil mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Auzubillah. Terus lanjut baca atau dengerin imam, ya fokus lagi, berusaha apa? Fokus. Dan terus gimana dong kalau nggak khusyuk begitu? Salatnya sah tidak sah? Khusyuk itu betul Pak, kewajiban, tapi dia kewajiban yang tidak ada kaitannya dengan kesahan. Artinya kalau seseorang kayak tadi kondisinya, ya dia berjuang memang begitu, maka ya tidak masalah. Tidak masalah. Jangankan kita Pak, sekelas Nabi aja diganggu Pak, Nabi. Para sahabat pernah ya
ngelihat Nabi tiba-tiba begini. Kemudian setelah selesai, sahabat nanya, karena kenapa kok begitu gitu Nabi SAW. Kemudian Nabi yang mulia Rasulullah SAW mengatakan, tadi ada ifrit, maksudnya jin, ya dia berusaha ingin merusak sholatku, cekek sama Nabi SAW. Tapi karena Nabi ingat ya bahwa saudaranya Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa kepada Allah bahwa ya, beliau minta kerajaan yang tidak dimiliki, ya kedudukan yang tidak dimiliki oleh selain beliau. Artinya Nabi Sulaiman pernah minta, di antara permintaannya itu, ya beliau di antara kenikmatan yang Allah berikan adalah menguasai jin. Menguasai apa? Jin. Jadi jin itu tunduk patuh. Nabi rencananya Pak pengen ya nangkap tuh jin terus diikat di masjid dijadiin mainan anak-anak. Begitu Pak di hadisnya. Tapi Nabi ingat tadi Nabi Sulaiman pernah berdoa begitu, jadi udah dilepaskan. Jadi setan bisa Pak di masjid Pak, masuk juga dia Pak. Jadi jangan sampai masa setan masa di masjid ada setan lah, setan jin manusia juga ada, kotak maling kotak pakai dibobol, ya itu ya setan itu ya, dari setan kalangan jin bisikin ke setan manusia ini. Jadi ya biasa, ada masjid angker ya bisa Pak. Ada masjidnya mungkin kosong udah lama, ya nggak ditempatin jadi tempat setan. Ya. Makanya sebuah tempat ya rumah atau kamar kalau nggak digunakan itu bisa jadi tempat setan. Ya, bisa jadi tempat setan. Makanya hati-hati nih rumah-rumah yang kamarnya banyak gitu ya. Tempatin. Ini jadi tempat sholat kayak atau apa, tempat ngaji. Oh ini buat tempat sholat, yang ini kalau sholat sunnah sini, kalau ngaji di sini gitu ya. Yang satu buat musafir atau buat tamu nggak apa-apa. Ini buat tempat kita, ini buat alat. Ya pokoknya ditempatin lah. Di situ kita kunjung, kita baca apalah gitu ya. Gitu. Ini misalnya rumah-rumah gede ya, kebanyakan kamar, deh, ya sesuai kebutuhan aja Pak. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita udah bahas ya, ragu-ragu Afan, karena ragu-ragu. Jadi itu tadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kondisi-kondisi seseorang sujud sahwi. Baik, sujud sahwinya Pak kita sudah sampaikan tadi, 2 kali sujud. Untuk di mana sebelum salam atau setelah salam bebas, boleh. Terserah, mau sebelum salam terus boleh, nggak masalah. Mau setelah salam juga silakan. Kalau setelah salam, kalau sebelum salam kan jelas ya. Sebelum salam kita udah sujud, Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, Allahu Akbar, rabbighfirli warhamni wajibni. Terus Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la, Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Gampang. Ya gampang juga setelah salam. Kita salam dulu nih, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Sujud. Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la, subhanallah. Allahu Akbar, rabbighfirli warhamni wajibni. Allahu Akbar, subhanarabbiyal a'la, Allahu Akbar, salam lagi, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Itu kalau setelah salam. Sebelum salam jelas tadi udah. Baik, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih ada waktu kita bahas sujud tilawah. Sujud tilawah atau sujud sajdah. Ini disunahkan ya kapan? Ketika kita membaca ayat-ayat yang ada sajdahnya. Ini hukumnya dianjurkan ya, sunnah saja. Sunnah. Kalaupun nggak sujud ya nggak masalah ya. Kalaupun nggak sujud nggak masalah, cuman kalau memungkinkan untuk sujud ya udah sujud aja. Dan ini membuat syaitan menangis ya. Syaitan menangis.
Ini antara keutamaannya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada i'tazala syaitan yabki." Apabila anak Adam membaca surat yang ada sajdahnya, kemudian dia sujud, maka syaitan pun i'tazal, melipirlah kalau bahasa kitanya. I'tazal, dia menjauh dalam keadaan menangis. Dan dia berkata, "Ya wailah, duhai celakanya saya," kata syaitan. "Duhai celakanya saya, umira ibnu Adam bisujud fasajad falahul jannah." Anak Adam disuruh sujud, dia sujud, maka untuknya surga. Sedangkan saya diperintahkan untuk sujud, tidak sujud, dia enggan, falian nar, maka bagi saya neraka. Ini dia menangis. Jadi syaitan juga bisa menangis. Jadi kalau ada malam-malam tiba-tiba menangis, jangan-jangan siapa? Kawannya mungkin ya, belum kawannya kangen yang nggak pulang-pulang gitu ya. Tapi kalau beneran gimana Pak? Ada yang nangis beneran? Ya udah baca, ya disamperin aja Pak, ditanya gitu ya. Baca ayat kursi ya. Baca ayat kursi. Itu caper Pak. Udah pernah kita bahas ya kan. Syaitan tuh ya caper dia, kayak manusia, cari perhatian. Ini gak usah diperhatiin ya, nanti semakin GRD menjadi-jadi. Ya tujuannya jelas ya, untuk menyesatkan. Tujuannya agar kita takut. Dan yang paling utama tujuan adalah agar kita jatuh kepada kesyirikan, jika kita tunduk, ya patuh kepadanya, minta perlindungan kepadanya. Ini tujuannya. Dan banyak ya yang terjatuh dalam hal ini. Biasanya di tempat-tempat yang dianggap angker, ini udah dia mejeng di situ, nangis apa gitu ya. Akhirnya apa? Tersebar berita, awas hati-hati kalau lewat situ ini. Harus izin dulu, minta atau pamit atau apa gitu. Ya udah itu tujuannya. Jatuh kepada kesyirikan. Jadi minta perlindungannya bukan lagi kepada Allah, malah kepada yang di situ. Mbah, amin Mbah, tolong putune ojo diganggu gitu. Ya, cucu siapa yang ada aja cucunya. Mbah sopo juga gitu. Jin itu, syaitan kok ngaku-ngaku jadi cucunya ya. Cucu setan apa anda nih? Lewat aja udah bismillah tawakkaltu ala Allah, ya ludahi setan. Kalau lempar batu udah selesai. Ngapain sekarang? Heran sih kan. Ya, kebanyakan nonton itu sih horor, jadinya takut ini. Ambil batu bismillah lempar aja sudah. Petak adau berarti orang itu ya. Kalau dia kabur ya udah. Ya bismillah saja, bismillah. Baik. Ya itu tadi keutamaannya. Adapun ayat-ayatnya ya banyak sih ya, beberapa di akhir surat Al-A'raf ayat 206, surat Ar-Ra'd juga ayat yang ke-15, surat An-Nahl dan seterusnya. Ini panjang disebutkan di sini. Intinya kalau ada tanda sajdah lah ya, insyaallah sudah tahu. Itu dianjurkan untuk sujud. Tidak harus punya taharah. Ya, dan tidak harus tidak harus yang baca, yang dengar pun kalau seandainya yang baca sujud dia juga dianjurkan untuk sujud. Tapi ini terkait dengan sujud tilawah atau sujud sajdah dianjurkan. Baik, berikutnya yang terakhir Pak, waktu kita dikit dan ini hanya sedikit juga, sujud syukur. Ada sujud syukur namanya. Jadi dianjurkan bagi siapapun yang mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari kecelakaan, insiden, dianjurkan untuk sujud syukur. Sujud aja sekali sujud. Oh ya, sujud tilawah tadi sekali sujud Pak ya. Sekali sujud. Kalau kita lagi sholat, ya udah kita Allahu Akbar terus sujud. Dan bacanya apa? Bacaannya
sajada wajhiya lillati khalaqah wa syaqqa sam'ahu wa basarah bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah ahsanal khaliqin. Waduh, nggak hafal, pokoknya baca apalah ya, puji Allah aja deh kalau memang nggak hafal. Ya, puji Allah saja. Itu dianjurkan bacanya itu tadi. Kalau nggak hafal udah baca subhana rabbiyal a'la apa. Tapi usahakan yang hafal lah ya, usahakan. Baik, jadi sujud syukur sekali sujud, ya udah sujud aja. Dan nggak harus menghadap kiblat, nggak harus ada taharah juga. Jadi contohnya Pak, sampean nyaris bawa HD contohnya, nyaris insiden gitu ya, tapi nyaris nggak terjadi, maka sujud ya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca? Ya udah pakai terima kasih ya Allah gitu. Makasih ya Allah. Ya, atas nikmat-Mu, atas keselamatan yang Kau berikan. Kau telah menyelamatkan hamba gitu. Gitu. Sujud aja sudah. Atau dapat apalah kenikmatan, dapat anak lah atau dapat kabar apa. Pokoknya kalau yang baik-baik atau yang bagus-bagus dan terhindar dari musibah malapetaka, dianjurkan untuk sujud syukur sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana idza atahu amrun yasurruhu kharra sajidan syukran lillah. Kata Abu Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila diberi kabar gembira, ya, datang kabar gembira, beliau pun menyungkurkan diri, maksudnya beliau mengambrukkan dirinya, sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang dilakukan oleh para sahabat. Demikian Pak, waktu kita sudah habis. Wallahu taala alam bissawab. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Tapi ada yang ketinggalan satu Pak, dikit aja, dikit, terkait dengan sujud sahwi tadi. Kalau ada orang harusnya sujud sahwi, delalahnya lupa sujud sahwi, harusnya sujud sahwi nih, tapi lupa dia. Assalamualaikum, gimana dong? Di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama ya. Wallahu taala alam bissawab. Al-Imam Ibnu Al-Munzir rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa ada ijma' dari kalangan tabi'in, apabila seseorang dia lupa sujud sahwi maka tidak ada sujud, sudah. Ya udah lewat. Ya qadarullah gimana lagi. Dah itu aja satu pendapat yang bisa saya sampaikan. Kalau memang lupa sujud sahwi, lupa tapi ya ingat ya, lupa. Benar-benar lupa, enggak ada yang ngingetin. Tapi kalau ada yang ngingetin, ya udah sujud sahwi. Kenapa enggak? Ini sebagai apa? Sebagai penambal ya kekurangan. Ingat kalau ada yang ingetin. Kalau benar-benar ingat harus sujud sahwi, harus karena wajib. Ya, sampai-sampai kata para ulama bisa batal salatnya. Karena ini termasuk kewajiban dalam salat. Enggak boleh ditinggalkan secara sengaja. Tapi kalau benar-benar lupa, benar-benar lupa tadi kita katakan, ya udah gimana lagi. Allah maafkan. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.